Oh. Oh, berarti Oke, saya berdasarkan ulangi situasi ya. itu. Ini saya if yang pertama. If 1, kalau sumber dana tidak ada di realisasi pendapatan, maka munculkan tidak ada data. Nah, realisasi pendapatan yang saya maksud di sini, yang statusnya selesai, mungkin ada, mungkin dia udah dibuat, tapi statusnya belum selesai. Ya berarti tetap tidak ada data. Itu if yang pertama. Oke, sekarang if yang kedua. If yang kedua tentu saja kalau sumber dananya ada. Ini kan sumber dananya nggak ada. If yang kedua adalah kalau sumber dananya ada. Sumber dana ada. Kalau sumber dananya ada, di realisasi pendapatan maupun di pindah buku, maka yang kita tampilkan adalah tipe kas semuanya. Misalnya yang tadi, nah ini misalnya donatur ya. Ini donatur, saya pindah ke sini. Ada nggak kita pengeluaran kegiatan itu yang dibiayai oleh donatur? Ini, nah ini donatur, kita cek. Belum jalan ya ini ya. Belum jalan ya. Itu yang katakanlah ini nih ada nih donatur nih ya. Katakanlah ini dibiayai oleh donatur. Oke, si donatur yang beli buku ini. Beli buku ini tadi donatur, maka tipe kas yang akan muncul di sini adalah maka tipe kasnya di sini akan jadi tipe kas. Ini sebagai contoh ya. Nah, dia tuh drop down. Oke. Nah, nanti yang di sini munculnya adalah tadi kan si donatur ini ada dua nih, tunai dan rekening mandiri. Maka di sini nanti akan muncul. Tapi biar enak, nah kita ulangi dulu. Nah, nanti munculkan di sini yang pertama adalah sumber dananya dulu, yaitu donatur. Terus habis itu kasih garis gini. Kemudian isiannya adalah tunai. Kemudian nilainya tadi 2,5 juta. Ini drop down pertama. Terus drop down kedua berarti sama donatur. Kemudian ininya rekening mandiri. Ininya tadi sisa saldonya adalah 2,5 juta. Oke, jadi dia nanti tinggal memilih. Terus if kalau yang ketiga, ya. If yang ketiga adalah gimana kalau sumber dananya dua? Nah, yang ini. Nah, ini kan dua nih. Donatur sama APBD provinsi. Ya kan? Maka ketika sumber dananya dua, if sumber dana dua lebih dari satu, if sumber dana lebih dari satu, maka Mas nanti tadi kan ini ya,
APBD provinsi. Sedangkan di sini tidak ada nih APBD provinsi, Mas. APBD provinsi nggak ada. Maka gimana cara nulisnya? Cara nulisnya adalah sama dengan ini. Oke, cara nulisnya adalah sama tipe kas, kemudian buat drop down yang sama, terus ini kalimatnya sama kayak tadi ya, donatur. Ini yang di sini ya. Oke, ini ke sini sama. Terus tadi kan APBD provinsi tuh, APBD provinsi. Maka di sini kita tulis APBD provinsi. Nah, ininya kosong aja, Mas. Tidak ada data. Nah, oke. Kalau tidak ada data, dia tidak bisa dipilih. Jadi, yang bisa dipilih hanya yang ada datanya, yang ada nilainya, yang ada nominalnya, yang tidak ada datanya nggak bisa dipilih. If yang keempat. If yang keempat turunan dari if yang ketiga. Nah, ini turunannya dari sini. Sumber dana tetap lebih daripada 1. Tapi tipe kasnya ada, Mas. Tipe kasnya ada. Artinya tadi di sini di aspirasi pendapatan itu muncul, Mas. APBD Muncul provinsi. di provinsi, katakanlah sudah ada ya di sini ya. Ya. Nah, nanti tertulis semua, Mas. Tertulis semua. Itu donaturnya berapa, masukin, cemplungin di sini. Terus yang APBD provinsi juga ditulis. Oke, APBD provinsi ditulis. Dia tipe kasnya apa, besar duitnya berapa. Nah, terus nanti, Mas, dia itu sama kayak ini, Mas, cara ngisinya. Cara ngisinya sama kayak si ini. Ini bendahara. Oke. Ini aja saya ke ini. Nah, di sini, Mas. Di ini akun apa ini ya? Ini akun bendahara. Ini akun kamar. Nah, dia nanti munculnya sama kayak ini, Mas. Nah, dia nanti si tadi kan ada donatur sama APBD provinsi itu. Maka nanti dia tinggal klik ini tipe kasnya track. Dia bisa pilih lagi track gitu. Kalau dia ada 4 tadi. Nah, dia kopaknya di sini nanti Bisa multi select berarti. Nah, ini untuk seperti ini. Saya tulis aja seperti ini saat if keempat. Nah, itu untuk yang tipe kas. Sampai sini gimana, Mas? Ada pertanyaan? Berarti multi select ya Pak, itu tadi ya Pak? Ya, betul. Pilih dua-duanya. Berarti keseluruhan lihatnya dari pendapatan sama pindah buku itu ya Pak ya? Betul. Berarti harus ngeceknya ke sana dulu ya? Untuk nilainya lihat dari gimana, Mas? Ya untuk ngeceknya kan antara dari pendapatan sama pindah buku ya? Betul. Makanya sebenarnya saya butuh Pak Rudi itu untuk itu tadi. Untuk apa namanya ngasih tahu kondisi terakhirnya si sumber dana itu disimpannya di database mana atau di
API yang mana gitu kan, biar nanti teman-teman kan enak ngerjainnya gitu tuh. Oke, kita lanjut ya. Tadi tipe kas gitu. Nah, metode pembayaran itu berarti mengikuti tipe kas mas sebenarnya. Maksudnya gimana? Kalau tipe kasnya rekening, ya kan nggak mungkin metode pembayarannya tunai. Saya buatin aja nih di apa namanya di sini saya open buat saya. Oke, ini. Oke, nah maka tipe ini metode pembayarannya ya. If Sangat mudah. Oke, ini adalah salah tadi tipe kas. Oke. If tipe kas ini maka metode pembayaran. Nah, jadi metode pembayaran itu sebenarnya drop down, Mas. Oke, jadi metode pembayaran itu drop down. Nah, dia mengikuti. Kalau tipe kasnya itu adalah tunai, maka metode pembayarannya tentu saja tunai. Kalau tipe kasnya itu rekening, nah, maka metode pembayarannya adalah rekeningnya apa wae. Ya, satu transfer, Nah, gitu. dua apa namanya tuh apa bahasanya di versi 1 tuh? Giro, cek. Bendahara matras. Giro mundur. Nih, metode pembayaran. Nah, ini dia. Tunai transfer non tunai namanya. Non tunai. Nah, ini. Jadi ketika tipe kasnya yang terpilih tadi di sini adalah tunai di mana tadi. Nah, Tipe kas. Nah, ini kan kalau ininya tunai berarti pilihannya hanya tunai. Kalau rekening tadi ada dua. Nah, ekstrimnya ya. Saya sebenarnya nggak yakin akan terjadi. Tetapi kalau kondisi ekstrimnya misalnya nanti terdapat dua tipe kas, maka misalnya gini Mas, donatur diambilin dari tunai. APBD provinsi diambilin dari rekening. Jadi nanti tipe kasnya dua, Mas. Saya sebenarnya nggak yakin akan terjadi seperti itu. Cuma ya gimana ya kalau ada gitu. Nah, kalau misalnya ada dua, nah ini perlu hati-hati, Mas. Kan nggak mungkin dia milih multi select doang kan? Karena kan nanti Masnya bingung memasukkan ke database yang dimasukin tunai itu yang donatur atau yang APBN provinsi kan gitu. Atau malah kebalik-balik nanti kan tadi kan si usernya kan milih tuh yang APBD dia make tunai ya kan. Yang APBD dia pakai tunai. Yang donatur
dia pakai rekening. Ya sebenarnya gampang aja. Nanti kan tinggal masnya munculin aja semua gitu kan, mungkin kan? Munculin aja semua tunai, transfer, non tunai kan gitu mungkin. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah ketika masnya munculin semua, terus usernya cuma milih satu, tunai gitu ya. Katakanlah usernya cuma milih satu tuh. Dia milih tunai. Nah, terus nanti masnya gimana dalam mengetahui apakah dua-duanya tunai atau APBD-nya make tunai, donaturnya make tunai kan jadi keliru itu Mas. Jadi kalau saya boleh saran, nanti ini mah akan jelimet sekali. Jadi nanti tertulisnya gini Mas. Misalnya udah tertulis ya, ini akan ada 2 tuh Mas. Yang terpilih ada 2 nih ya. Nah, maka nanti si usernya mendefinisikan, misalnya tunai APBD, terus transfer yang donatur. Gitu. Nah, yang ini saya serahkan ke masnya deh. Gimana nanti cara menampilkannya, atau gimana nanti mau dibuat field yang baru, nggak apa-apa. Yang penting adalah nanti kita itu bisa mengidentifikasi si sumber dana ini masuk ke dikeluarkan menggunakan tipe kas yang mana. Sepertinya. Kebayang ya bingungnya ya. Iya. Tiba-tiba hening ini Pak. Atau enggak sementara ini kayak gini dulu lah Mas. Sementara loh ya, saya bukan kemudian bilang akan seperti ini. Sementara kayak ini dulu deh. Usernya milih salah satu dulu deh. Nanti kalau misalnya ada 2 tipe kayak gini, nah nanti kita masukin ke recovery dulu. Oke. Ya. Yang kritikal yang Dulu. salah satu. Ya. 1.1 dulu lah. Nanti keluarnya kayak gini dulu. Terus metode pembayaran sudah, total harga itu tinggal ngambil aja dari yang sebelumnya Mas. Dia tuh kayak read only aja total harga nih. Oke. Terus sisa saldo artinya gini Mas. Tadi kan muncul tuh tipe kasnya. Nah ini misalnya kayak tadi ini saya contohin lah. Dan kebayang nian. Oke, tadi misalnya total harganya, ambil contoh ya Mas ya, total harganya 750.000. Oke, harga 750.000. Kemudian kita pakai donatur kan? Iya. Donatur. Tadi nilainya adalah 2,5 juta. Nah, maka nanti yang akan tampil adalah Sisanya. yang akan tampil adalah berarti 2,5 kurangi 750.000 itu. Berapa itu ya? Kalau 8 1,75. 1,75. Sisa saldo adalah 1,75 donatur. Untuk donatur yang tipenya apa nih tadi nih? Tipenya tunai katakanlah tadi ambilnya tunai ya. Donatur tipenya tunai, maka sisa saldonya akan seperti ini. Terus kemudian ini if yang pertama ya. 1 sumber dana. Ini if yang satu sumber dana. Oke. Nah, kalau misalnya 2 sumber dana, if yang kedua yaitu ketika sumber dana
lebih daripada satu, maka kemudian misalnya nih Mas, kan kemarin waktu kita membuat di Mas Nizar sendiri kan juga ikut membuat di indikatif ya, di apa namanya perencanaan indikatif. Nah, Mas Nizar kemarin kan masih ingat tuh waktu bikin tabel-tabel, waktu komponen biaya dibuat, waktu komponen item pembiayaan dibuat, kan dia kan mencantumkan. Jadi misalnya donatur ngambil 500.000. Oh, yang itu ya. Terus APBD provinsi 250.000. Kan? Seperti ini, Mas. Maka dia kayak gimana? Nah, kita lihat dulu. Tadi kan si donatur kan 2,5 juta tuh. 2,5 juta. Terus si APBD provinsi tadi belum di state ya. Tadi belum ada. Katakanlah 1 juta lah. Ya. Maka dia menjadi di sini ya. Di sini akan tertulis maka 2,5 kurangi 500.000 menjadi 2 juta. Ini untuk donatur tunai. Terus habis itu APBD provinsinya menjadi 750.000. APBD provinsi misalnya tunai juga. Nah, jadi nanti tampilnya dua. Kalau dia sumber dananya satu, tampilnya kayak gini. Kalau sumber dananya lebih dari satu, dia menguranginya berdasarkan perencanaan yang ada sebelumnya. Ini ngambilnya di perencanaan ya, Mas ya. Saya kasih state di sini. Ngambilnya dari perencanaan definitif. Nah. Salah. Kok perencanaan? Kok perencanaan? Yang tadi nota, sorry, salah. Ngambilnya dari nota. Nota yang sudah dibuat. Ya, nota yang sudah dibuat. Tetapi Mas, nota kita kan belum buat kayak gini kan, Mas Nizar? Belum ya? Nih. Notanya. Iya. Kayak gini, Mas. Contohnya, Mas. Mana ya? Aduh. Sorry. Nah, ini notanya Mas Nizar. Ketika Mas Nizar bikin nota. Nah, gimana, Mas? Soalnya ini kan si nota ini Oh, yang sumber dananya 2 ya? iya, gimana Mas Nizar? Nah, itu template-nya bukan saya, Pak. Saya fungsi root-nya. Latar template-nya ya, saya yang salah juga sih. Apa namanya? Kan kita kan belum mendefinisikan ya di sini tuh ya. Iya itu. Nah, kita kan belum mendefinisikan di sini. Kan bisa jadi sumber dananya ini ada 2 nih, Mas. Ini ada APBD kabupaten kota, di sini ada APBN BOS. Nah, kan gitu kan? Bisa jadi kayak gini kan? Iya. Nah, terus nanti apa namanya mecahnya gimana kan di harga satuan kan? Misalnya kan harga satuannya katakanlah barangnya itu 4 juta, misalnya laptop lah ya. Ini 4 juta. Kuantitasnya 1. Nah, tetapi kan di perencanaan dia kan udah bikin, Mas, sebenarnya ya. Waktu di perencanaan kan dia udah bikin tuh APBD kabupaten kota misalnya dibuat 3,5 juta. APBN BOS dikasih 500.000. Jadi sebenarnya dia tetap nulisin kayak gini nggak apa-apa, Mas. Apa namanya? Mas Danang, Mas Nizar. Jadi nulis gini nggak apa-apa. Tetapi nanti lihat lagi, Mas, di nota di apa namanya di perencanaan definitifnya, di perencanaannya. Nah,
jumlahnya apa namanya harus sama berarti Mas. Antara yang di input khusus ketika sumber dananya lebih dari 2 ya, lebih dari 1. Lebih dari 1, maka Masnya ngecek lagi tuh di perencanaan itu jumlah ininya, jumlah harga satuannya itu sama enggak dengan yang perencanaan definitif. Jadi nanti dia tinggal ngambil aja Mas dari yang perencanaan itu. Itu cara apa namanya mudah, cara sulitnya. Kalau cara gampangnya adalah berarti apa namanya khusus ketika sumber dananya lebih dari 1, maka nanti harga satuannya buat 2 Mas paling Mas. Ini apa namanya tuh apa namanya labelnya. Misalnya labelnya itu APBD kabupaten kota tadi. Kita tulis di sini APBD kabupaten kota. Terus dia masukin di sini Mas harga satuannya berapa. Terus kalau APBN BOS kan ada 2 tuh, APBN BOS. Nah, si user masukin juga Mas. Ininya berapa harga satuannya. Jadi ketika apa namanya tuh sumber dananya lebih daripada 1, tampilin kayak gini. Nah, kemudian terserah sama Mas Danang sama Mas Nizar sih mau pakai cara yang pertama ini, dia ngelihat ngecek di perencanaan, atau cara yang kedua. Ini cara yang kedua yang simple sebenarnya, yang lebih simple. Masukin APBD kabupaten kota, masukin APBDN bosnya, si user nginput apa namanya tuh nilai kayak gini, harga satuan berapa, titik-titik berapa, APBN bos titik-titik berapa gitu. Kuantitasnya biarin apa namanya satu aja kuantitas. Yang lainnya sama. Cuma harga satuannya aja yang ditambahin lebih dari 1. Terus yang di rencana belanja yang harga satuan itu gimana Pak nanti? Kalau dia kan Masnya ambil dari sini sebenarnya kan? Nah itu ya. Nah ya kan, maka nanti tinggal validasinya kan sama sebenarnya kan Mas. Itu nggak bisa lebih tinggi kan? Kalau ini udah dibuat validasinya apa namanya tidak bisa lebih tinggi kan Mas? Jadi total dari 2 sumber dana itu ada di rencana belanja harga satuan itu ya Pak berarti Pak? Enggak, nanti pasti di sini tersebutnya 2 kan Mas? Pasti akan tertulis 2 sama yang kayak udah dibuat sama Mas Nizar tuh di sini, di rencana indikatif belanja. Nah, oke. Nah, ini sini nggak ada. Diedit aja Pak. Gitu ya. Nah, jadi ini misalnya kayak gini Mas, nanti munculnya Mas. Oh. Tertampilnya gini. Nah kan aku awalnya gawe lho, dilangi Mas. Ayo. Aku awalnya gawe lho. Berarti itu memang yang di apa tambah nota, terus realisasi itu harga satuannya harus nggak boleh lebih. Berarti ya, bisa kurang Pak? Kurang bisa. Kurang terus bisa, lebih nggak bisa. Sisanya? Maksudnya? Sisanya nanti si user itu akan ngedit lagi jadi gini Mas, apa namanya, aku bikin gambar ya. Lebih enak bikin gambar soalnya. Jadi misalnya ini ada laptop Mas. Kan aku kan bikin perencanaan itu. Nah, kan si user itu kan bikin perencanaan di bulan Desember Mas. Ya. Kan? Di bulan Desember itu laptop itu harganya 5 juta Mas. Ternyata kemudian kan aku beli di bulan Juli. Nah, aku beli di bulan Juli ternyata harganya turun Mas menjadi 4,5 juta. Berarti nanti kan aku masukin di harga satuannya. Nanti aku masukin di harga satuannya. Harga satuannya
kan nanti kan aku masukin 4,5 juta. Nah, tadi Mas Danang tanya, loh 500 ribunya kemana? 500 ribunya itu nanti si user itu akan pergi lagi ke perencanaan lagi, Mas. Ke perencanaan lagi. Terus nanti bisa jadi dia nambah, Mas, nambah item. Dia nambah lagi, aku mau beli pulpen 500 ribunya dipakai untuk beli pulpen. Oh, iya. Gitu. Jadi dia nambah lagi, nanti muncul lagi tuh si pulpen ini nanti akan muncul lagi di realisasi pengeluaran kegiatan, nanti akan muncul lagi, oh ada pulpen gitu. Nanti dia 500 ribunya dibelanjakan. Oh, Tarikannya. Nah, ini kalau lebih, kalau kurang gimana, Mas? Misalnya ternyata di bulan Juli harganya bukan 4 juta, naik dia. Harganya naik jadi 6 juta katakanlah. Nah, maka sama, Mas. User itu harus kembali lagi ke perencanaan lagi, Mas. Kudu nama logo. Dia akan merubah lagi yang laptop yang semula dia setting 5 juta, dia merubah menjadi 6 juta. Tentu saja dengan pengurangan. Misalnya tadi dia beli semen berapa yang harganya 1 juta, maka dihapus sama dia tuh, semennya dihapus. Semen 1 juta dihapusnya sama dia untuk tetap bisa beli gitu. Jadi Oke. kemana-mana, jadi walaupun logo Nah, jadi dia bisa kurang dari, ya, validasinya adalah dia bisa kurang dari, tetapi dia tidak bisa lebih dari. Kan otomatis dipus kok rencana nek anyar gitu. tapi kan iki lho sumber dana ini harga satuan ini. Sing kok maksud. Pak, Yuk, terus yang di ini loh Pak, yang di rencana belanja harga satuan ini tetap Pak berarti? rencana belanja harga satuan. Nah, ini Mas, ini yang tampil ini aja Mas, berarti Mas. Yang tampil adalah yang kayak ini Mas. Sumber dana ini Mas. Dua itu ya berarti ya? Nah, ini Mas yang tampil. Dua ya, kalau dua berarti dua gitu ya Pak ya? Ya, kalau 2 berarti 2 yang tampil. Cuma kalau nggak mau bingung dan nggak mau ribet ya dua-duanya itu. Maksudnya dimasukin dua-duanya. Apa maksudnya? Semuanya template-nya diginiin. Oke. Nah, oke. Jadi kalau nggak input field nggak apa-apa kan Pak? Cuma teks biasa gitu nggak apa-apa Iya, kan Pak? itu teks biasa itu. Dia read only aja. Oke. Nah, kita sambil input field. Nah, makanya tadi yang mana nih yang ditanya ini? Kalau yang ditanyain itu yang harga satuan yang bawah, yang ini, ya tadi saya bilang tadi itu terserah Mas Danang sama Mas Nizar, lebih mudah dia ngambil back end ke perencanaan atau munculkan dua ini. lagi balik. Sepertinya dua. Ya nanti dicoba lah. Coba dulu satu-satu. Nah, gitu ya. Tadi sampai mana kita? Jadi posisinya gitu-gitu. Sisa saldo, Pak. Sisa saldo ya, sisa saldo. Artinya tadi Ben, munculnya tertarik kayak itu. gini, oke. Terus kemudian mana lagi di Trello ini? Nah, simpan. Nah, simpan itu yang penting adalah sisa saldo itu lebih besar atau sama dengan 0. Aramna pondok Lebih besar atau sama dengan 0. Ya. aram belakang. Validasi dulu. Validasi simpan. Mungkin ketika tinggal liwat serek berangkat ini cek. Tetapi hati-hati loh Mas, nolnya itu bukan nol ya. Kalau tadi kan tipe kasnya misalnya nggak ada, kan nol kan. Nah, jangan sampai ketika misalnya tipe kasnya nggak ada karena dia nol juga, nanti dianggapnya nol. Nanti dia bisa nyimpen. Ora beda. Oke. Iya. Beda. Terus ini jadi ada tabelnya Pak di bawah. Ini read only aja kayak gini aja. Yang Kalau tabel bawahnya lagi, Pak.
Hah? Tabel yang di V1 kan ada tabelnya itu, Pak. Tabelnya di bawahnya itu ya. Iya. Eh, sebenarnya akan seperti itu, tetapi yang penting field atasnya dulu lah. Yang Jadi ada tabelnya- inputannya dulu. Nanti akan seperti itu, akan ada tabelnya memang. Cuma karena kita ada diburu waktu, nanti aja deh gitu. Kita perbaiki di 1.2, 2.2 lah. Versi 2.2, 2.1 ini ya apa namanya, yang penting fieldnya dulu deh. Oke. Nah, sampai sini gimana? Ada pertanyaan nggak? Nanti aja Pak, tanyanya di chat aja Pak. Ini coba dieksekusi dulu. Oke, siap. Ini tak kirim ya ke kalian ya. Oke ya. Dokumen. Aku awal wis tak gawe lho sing ana RP-ne iku. Cari gue ora usah ya wis to. Enggak kene iku. Enggak harus. Tak Dan ringkes sih. Gila, kalah bilang ngiler. Ya wis ya. Agak lali ya mas. Saya. Oh, gimana? Gimana? Oke, jadi. Itu udah saya lempar ke Telegram ya, kalau nanti mau dibaca-baca lagi. Siapa? Oke, selanjutnya punya Mas siapa yang bikin pajak ya? Saya Pak. Semangat. Mas Ratsu. Ya Pak. Nah, yang pajak itu belum disentuh sama sekali ya? Kalau stylingnya udah Pak, cuman dari flow versi satunya saya masih kebingungan Pak. Nah, Mas siapa namanya, Mas Danang, Mas Nizar, yang kemarin gimana, yang apa namanya, yang di database yang pemungut pajak itu udah clear belum? Udah Pak. Udah oke. Berarti yang ada pajaknya, yang ada pajak terutangnya dibuat true kan? Iya. Oke, jadi Mas Ratsu paling nanti apa namanya, gini Mas. Mana tadi ya? Saya cariin dulu. Soalnya saya cobain nggak berhasil Pak. Yang di mana? Yang di Versi versi 1? Iya. Oke. Bentar ya. Nah, oke, saya tampilin Mas. Oke. Share screen. Your entire screen yang screen. Oke. Nah, jadi gini Mas. Yang pertama adalah givennya, kondisi sebelumnya adalah Mas Ratsu, benar namanya Mas Ratsu ini? Mas Rahmat Mas. Oh, Rahmat. Oke, Mas Rahmat. Jadi yang pertama adalah ke ini Mas, cek dulu di pengeluaran kegiatan. Oke, cek di pengeluaran kegiatan itu ada enggak yang ada 2 validasinya. Yang pertama adalah, sebentar, saya print screen dulu. Nah, jadi ada 2 validasinya, Mas. Yang pertama adalah dicek di pengeluaran kegiatan. Yep. Nah, di pengeluaran kegiatan itu ada pajak terutangnya atau enggak. Yang kedua, statusnya selesai atau belum. Yep. Oke.
Nah, itu dulu yang nanti dicek langkah pertama itu. Siap. Oke, yang kedua, setelah itu kita pergi ke sini, ke pengeluaran pajak. Nah, kita pilih sumber dana. Kita pilih yang, kenapa kok munculnya cuma satu? Munculnya cuma satu karena yang direalisasikan baru satu. Siap. APBN tahap 2. Siap. Oke, maka yang muncul hanya satu. Terus yang kedua, tipe kas. Kenapa tipe kas yang muncul hanya satu rekening bank? Karena di pendapatan cuma ada rekening bank, tahap 2 rekening bank. Yang kedua di pindah buku nggak ada. Gitu. Jadi sehingga dia cuma muncul satu rekening bank saja. Terus nomor rekening berarti dia ngikutin yang tipe kas yang ada ini. Nah, jenis pajak itu adalah dia munculin semuanya memang ya. Nah, sebenarnya di ini munculin aja 4-4-nya lah. PPN, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23. Nah, ketika nanti ada kayak tadi kan ini kan ada di sini nih, Mas. Nah, ini kan ada untuk sumber dananya nggak kelihatan ya. Nah, ini dia PPN Plus. Nah, kita lihat ke sini. Karena tadi jenis pajaknya untuk APBN Pos tahap 2 itu adalah di apa tadi ya? Ini jenis pajaknya nggak muncul di sini. Jenis pajak munculnya di mana dia? Oh, di sini nggak muncul ya. Termasuk apakah berarti di sini dilihat track? Nah, ini kan ada di tabelnya Mas Danang sama Mas Nizar tadi nih, Mas. Yep. Ini ya yang saya maksud ya. Ini di tempatnya Mas Danang sama Mas Nizar. Ini nanti tertulisnya true atau false. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau dia termasuk PPN ya Mas ya. Ini termasuk PPN. Si item ini dia itu masuknya adalah PPN. Iya. Kalau PPH berarti nggak bisa? Nah, harusnya sih yang muncul cukup salah satu aja. Ini harusnya ketika, kita masuk ke sini, harusnya ketika APBD Pos tahap 2, nah jenis pajaknya harusnya munculnya yang ada di APBN Pos tahap 2 tadi. APBN Pos tahap 2 kan tadi kan cuma ada PPN. Iya. Maka harusnya sih cuma munculin PPN doang. Oh, gitu. di filter ya Pak? Di filter. Ya, Oke. filter. Nah, ketika dia diklik Mas, klik, muncul sendiri di bawahnya. Oke. Siap. Mungkin dia primary key-nya mungkin si nomor nota ini, tapi saya nggak tahu juga. Yang jelas dia memunculkan si nomor notanya. Yang dari pengeluaran kegiatan itu ya Pak, nota itu. Betul. Oke, betul. Oke. Yang dari sana. Nah, nanti tinggal masukin tanggal nota, kemudian nanti tinggal dicentang aja. Yang mau dibayar dia bisa nyentang. Oke. Nah, ini makanya ada toggle-nya di atas. Nanti bisa jadi lebih daripada banyak kan. Lebih dari satu. Jadi dia kalau
nggak mau apa namanya ngecek semuanya, maka dia cukup toggle ini nanti akan tercentang semua di bawahnya. Baik. Terus tombolnya, tombol simpannya ini kan dia disable, dia baru enable ketika total lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan saldo kasnya. Saldo kas. Maksudnya saldo kas itu ngambilnya ini kan rekening bank, Iya. Bank Rakyat Indonesia. Oke. Ngambilnya di headernya ini tadi. Rekening bank tahap 2 sisanya 105920. Maka nanti di sini juga akan muncul 105920. Oke, ngambilnya dari sana ya. Iya. Oke, jadi nanti tombol simpannya baru enable ketika yang pertama dia lebih kecil atau kurang dari dengan saldo kas. Yang kedua tentu saja yang mandatori sudah diisi semua. Ini masih disable karena tanggal notanya belum saya isi. Iya. Oke. Maka begitu saya isi dia ada muncul tombol simpan. Nah, nanti prosesnya ini disetujui oleh kepala madrasah, kemudian nanti bendahara tinggal masukin tanggal realisasi. Tetapi di Trello itu nggak saya buat sedemikian rupa karena sebentar Mas, ini saya apa namanya backlognya ya. Saya munculin backlognya. Nah, kenapa kok di yang baru itu versi 2 ini saya usulkan tidak seperti itu karena ada beberapa kelemahan dari si user yang pertama. Apa versi 1 maksudnya? Yeah. Versi 1 dia itu adalah terkait sama satu aja sebenarnya Mas, tanggal nota. Cuma persoalan tanggal nota aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya Mas Rahmat lebih nyaman dengan konsep yang ini, oke, nggak apa-apa. Kalau memang misalnya tidak yang ini terlalu sulit, mau ngikutin yang ini nggak apa-apa. Yang penting bagi saya adalah si tanggalnya tolong divalidasi sedemikian rupa. Validasinya gimana Pak? Misalnya gini. Nah. Oh, ini udah hilang karena apa namanya dia sudah dibuat. Oke, tambah lagi. Maksud saya gini Mas. Ini, nah kita lihat ya. Ini si tanggal nota ini, si nota ini itu dia itu. Nah, ini Mas, tanggal realisasinya itu kan tanggal 2 April. Iya. Maka jangan sampai dia kurang dari 2 April. Oh. Ini kan versi 1 dia bisa milih dari Januari. 2 Januari. Ya kan, masa kegiatannya belum jalan tapi sudah ada pajaknya kan nggak logis gitu nah Mas. Jadi bagaimana tanggal notanya itu lebih awal ketimbang pajaknya Mas. Yang kedua Mas, ini kalau misalnya satu aja, ini kan misalnya dia di tanggal 2 April nih Mas. Bagaimana kalau seandainya ada 2 PPN Mas? Yep. Ini kita buat. Kalau misalnya tipe kasnya tunai berarti yang nomor rekening nggak usah keluar ya Pak? Di situ ya Pak? Betul. Oke, siap. Betul. Ini saya buat November.
Nah, ini Mas, kita buat ya. Nah, ini kan ada dua nih Mas. Iya. Yang satu tadi itu kan dia tertanggal berapa ini ya? Tertanggal 2 April. Yap. Yang satu tertanggal 19 November. Nah, gimana tanggal notanya, Mas? Harus ngambil salah satu. Nah, artinya persoalan itulah kenapa yang saya agak gimana sama versi 1, Mas. Ketika ada dua isian gini, user harus milihnya kayak gimana, Mas? Kalau dia mau milih dua-duanya, terus katakanlah tadi dia di bulan Mei. Mei kan sudah lebih awal ketimbang lebih dia sudah oke lah dari sini ya. Ini kan April. Yeah. Kemudian notanya Mei kan oke dia. Yeah. Cuma kan dia nggak oke di yang kedua nih, Mas. Yang kedua kan dia November. Oke. Berarti harus ngambil, makanya nggak bisa kan? Ada itu. Ngambil dari yang ini, Pak. Kalau misalnya ngambil yang dari terlama gitu, Pak. Ya, nanti berarti Mas Rahmat akan mendeteksi tanggal yang paling lama yang mana. Oke, siap. Kemudian dia jadikan sebagai standar baku itu, gitu ya. Jadi oke lah Mas Rahmat, kalau misalnya ini sulit nggak apa-apa, nggak usah ngikutin backlog ini. Yang penting tadi tanggal not. Enggak Pak, emang ada backlog yang baru ya Pak? Enggak. Ini ada nih. Mas Rahmat belum lihat? Belum Pak. Yang ini? Iya belum Pak. Oh belum lihat yang ini? Iya soalnya baru minggu ini saya ngerjain yang ini. Oh gitu. Iya. Saya kira makanya saya ada protes kemarin sama Mas Adit itu. Ini tuh kenapa yang pajak nggak sesuai dengan backlog, nggak ngomong-ngomong lagi gitu kan. Saya kira sampai selesai. Gitu. Jadi ini sebenarnya fungsinya kenapa kok saya kayak gini Mas? Ini kan milih pajaknya dulu, baru milih tanggal tuh. Ya kan? Yeah. Kalau yang ini kan jadi nggak bisa. Kan ini kan jadi tanggal nota kan nggak bisa Mas. Misalnya gini nih, ini kan PPN-nya kan muncul terlebih dahulu. Iya. Ini padahal tanggal nota belum saya isi kan. Tapi kalau kan dia kan kalau gini Pak, kalau misalkan pilih PPN ya berarti yang munculnya yang PPN doang gitu Pak di sumber dananya. Betul. Kalau gitu gimana? Yeah. Kalau gitu gimana? Gimana? Iya kalau kan tadi ada dua nih. Gimana Mas Rahmat? Gini Pak, tadi kan Bapak buat yang list yang tabel yang itunya kan ada dua tuh pajaknya. Boleh balik lagi Pak yang tadi Pak? Yang ini? Bukan. Yang ini? Iya. Nah ketika yang tadi Pak, yang versi 1 Pak. Oh, yang ini? Iya. Nah kalau misalnya yang versi 1, oke. Kalau misalkan jenis pajaknya 1, misalnya diklik 1 berarti list bawahnya harusnya munculnya 1 dong Pak. Gini. Enggak kan ini 2 nih Pak. Oh, ya. Yeah. Ini yang PPH atau yang PPN Pak? PPN ini masih PPN. Oh, masih PPN. Kenapa ini munculnya 2? Karena ininya 2 Mas tadi. Kan ini yang ada pajak terutangnya 2 nih. Oh, iya. 2. Makanya dia munculnya 2 tadi Mas. Iya. Nah, kan gini nih Mas. Problemnya adalah gini. Itu kan kita itu kan kenapa ya kemarin itu? Jadi itu kita kan milih tanggal nota dulu nih. Ya. Baru kita memilih sumber dana yang mau dibayar. Kan? Nah,
ketika seperti itu, misalnya saya sudah milih nih tanggal nota 8. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya Mas Rahmat sudah bisa memvalidasi dari tampilan di bawahnya, ya oke, nggak apa-apa kayak gini. Maksud saya, ketika dia belum diklik, ini kan belum diklik nih, belum diapa-apain nih. Iya, Pak. Dia sudah bisa memvalidasi. Oh, karena ini yang paling tua adalah tanggal 19 November, maka user itu hanya bisa memilih lebih dari 19 November. Gitu. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya, kayak gitu ya? Bisa, Pak. Oke, sudah. Nggak samain dengan versi 1 ya nggak apa-apa juga. Iya. Nggak harus sama kayak gini. Saya kira dulu, ini saya buat memilih satu persatu dulu, biar tanggal notanya bisa melihat pajaknya. Tapi kalau Mas Rahmat bisa, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, buat seperti ini aja. Bisa, saya nanti nanya ke Mas Nizar, Pak. Oke, sip. Kebalik. Kayaknya kebalik ya Mas. Kayaknya kok kebalik ya. Ayo, Pak. Lanjut, Pak. Iya ya. Iya. Disesuaikan ya. Jadi ya sumber dananya tadi mengambil dari yang kalau bisa sih sumber dana juga ngambil yang ini aja, yang ada pajak terutangnya, Mas. Oke. Yang ada pajak terutangnya jangan ngambil dari pengeluaran kegiatan, yang ada pajak terhutangnya yang ini yang tadi itu yang pemungut pajak yang pemungut pajak yang true gitu kan. Iya. Nanti tinggal ambil sumber dananya. Oke. Jadi jangan ikuti versi 1 yang nampilin semua kalau bisa, biar usernya nggak bingung. Jadi hanya menampilkan yang ada aja. Baik, Pak. Oke, gitu. Ada yang ingin ditanyain nggak? Udah cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Pak Yasir, Gimana? nanya lagi. Oke. Yang harga satuan tadi, Pak. Harga satuan. Ya, minta. Saksirin Pak. Aku Ya, share. silakan. Nah, yang ini tadi, Pak. Udah kelihatan ya, Pak? Ya, kelihatan. Nah, harga satuan ini kan kita ngambil dari tabel awalnya yang di definitif itu emang cuma 1. Iya kan? Harga satuan. Nah, terus nah tadi maksud yang kesininya itu gimana, Pak? Ini sebagai validasinya. Nanti kan misalnya kalau sumber dananya lebih daripada 1, kan misalnya gini, kalau cuma tertulis harga satuan, misalnya harga satuannya 4 juta tadi laptop kan, 4 juta. Nah, kita kan nggak tahu si 4 juta itu terambilkan dari APBD kabupaten kota berapa, dari APBN BOS berapa. Nah, harga satuannya si laptop 4 juta tadi itu kan sebenarnya dipecah 3,5 juta untuk yang APBD kabupaten kota, 500.000 untuk yang APBN BOS gitu. Jadi sehingga tertampil seperti yang di dalam perencanaan. Jadi harga satuannya, tetapi nanti memang akan berbeda, Mas. Sumber dana ini kan sudah harga total ya, Mas ya, bukan harga satuan lagi kan? Iya. Gitu mungkin pertanyaannya Mas itu kan. Nah, berarti mungkin kita buat ini aja Mas, 1 kolom lagi gimana, Mas? 1 kolom lagi berarti kan sebenarnya ini yang untuk memunculkan ini, Mas. Di bawahnya harga satuan atau di bawahnya harga total? Harga plus pajak aja. Harga Apa plus sampingnya pajak. aja, Mas? Sampingnya aja. Sampingnya harga plus pajak itu, Mas. Sampingnya sini lagi. Iya, gimana menurut Mas Danang? Terlalu jelek tampilannya? Berarti ra ono sing 5 kan. Iya, kalau menurut saya kok di bawahnya aja ya, Pak. Oh Ini ya, ada sudah. kosong di sini nih. Ada. Kalau gitu nggak apa-apa, Mas. Masukin di bawahnya ya. Tetapi saya takutnya ini tuh kan row-nya itu ikut yang sudah row sudah terrealisasi